anak minta terus nggak dikasih, itu nanti nggak ada akibat buruknya kah? Misalnya anak jadi minder gitu, gimana? Kan tinggal bagaimana kita memberi pengertian. Anak akan paham gitu loh. Oh, bahwa didikan dari orang tua saya nggak seperti itu. Kalau teman saya pengen sesuatu aja bisa cepet, kalau aku mungkin harus berjuang dulu, misalnya ngumpulin duit dulu, nabung dulu. Jadi dikasih pengertian, Iya, pengertian bahwa itu kalau perlu. pengen sesuatu nggak bisa langsung instan, tapi nanti kita usaha dulu. Dan kalaupun misalnya membelikan sesuatu itu yang sesuai dengan usia anak ya. Soalnya suka banyak. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ibu Anissa Rahmawati, sarjana psikologi, psikolog. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Apa Mas. kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah. Bu, ini langsung aja. Data dari Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022. Ini menyatakan bahwa 1 dari 3 remaja di Indonesia itu memiliki satu masalah mental. Itu kebanyakan cemas. Tapi 2,6%-nya itu hanya 2,6% yang mengakses ke profesional kesehatan jiwa. Emang punya masalah apa sih, Bu, anak-anak di Indonesia atau remaja saat ini, Bu? Oke. Kompleks ya masalahnya. Tapi yang pasti itu rata-rata dari pola asuh dari keluarga ya. Itu jadi ada yang kurang perhatian dari orang tua, kemudian hubungan emosional dengan orang tua yang tidak bagus gitu ya, kurang hangat gitu. Akhirnya anak mencari kesenangan di luar. Kemudian ya seperti itu, karena tidak dimonitoring orang tua juga, jadinya bergaulnya dengan teman-temannya yang salah. Sobat Jiwa mungkin perlu tahu ya, Bu Nisa ini kan psikolog ya, salah satu psikolog yang sibuk juga. Jadi kalau misalnya saya atau kami di teman-teman Humas mengontak beliau untuk promosi gitu ya tentang konten di Marzuki Mahdi, sangat sibuk. Balesnya malam. Sok sibuk. Ibu biasanya juga sih. keseharian di Marzuki Mahdi emang suka apa yang Ibu hadapi? Biasa di poliklinik, Mm-mm. pasien rawat jalan. Kemudian saya juga visit ke rawat inap. Terus kemudian ada kegiatan ACT bareng Mas Joshua. Nah, kemudian kayak edukasi, penyuluhan. Ya. Kemudian apa lagi ya? Banyak berarti, Bu. Oh, Banyak banget. Sampai malam Ibu kadang kerja. iya itu. Jadi di rumah Sekarang masih ngerjain. masih karena kalau kerjaan psikolog itu nggak kayak dokter ya. Kalau dokter kan beres udah gitu. Perawat juga. Kalau kita kalau ada asesmen itu harus nggak mungkin selesai di saat itu juga di rumah sakit. Jadi harus kita bawa pulang. Nah, Ibu juga banyak berarti berhadapan dengan anak-anak yang konsultasi atau konseling yang dibawa orang tuanya. Kebanyakan, Bu, anak-anak yang ke Ibu nih yang konsultasi. Kenapa sih? Itu tadi kasusnya macam-macam. Sampai akibatnya sampai apa? Kata penyebabnya juga kan disampaikan. Sampai gimana efeknya sama anak itu? Efeknya macam-macam juga ya, karena berawal dari itu tadi ya, pola asuh yang salah. Kemudian itu tadi monitoring orang tua yang kurang, kemudian banyak faktor atau faktor lingkungan yang mempengaruhi si anak. Jadi seperti itu. Jadi kalau anak-anak itu kan omongan orang tua nggak digubris, tapi omongan temennya digubris. Jadi hal-hal sepele, kadang masalah sepele. Misalkan dia dibully oleh temennya bahwa dia dikatakan hitam kulitnya. Nah itu dari situ sudah tuh mulai tuh. Kayak nggak punya harga diri, minder, inferior gitu ya, rendah diri gitu ya. Terus ketika teman-temannya udah punya pacar, dianya belum gitu. Bahkan masalah sepele, temennya dikasih coklat sama pacarnya, dia enggak. Nah itu jadi masalah. Bu, tadi ada yang belum punya pacar, temennya udah. Itu remaja nih. Iya, remaja. Ini yang usia menjelang 30 di sini juga. Kalau ini ada yang belum remaja, punya pacar, berarti itu dewasa kalau itu ya. Jadi belum punya pacar juga bisa jadi bisa. Padahal itu masih remaja. Padahal kalau saya lihat juga
nggak jelek-jelek amat, Heeh. manis gitu ya anaknya. Cuman memang dia kulitnya eksotik gitu, eksotik. gitu. Tapi kalau misalnya tadi bicara bully, bukan bermaksud membenarkan bully ya Bu ya. Kayak dibilang warna kulit kah atau segala macam kah? Atau kalau dulu mungkin kita sering disebut nama orang tuanya. Iya, zaman dulu. Cuman dulu kan dulu kita Zaman saya mengalami dulu, gitu, mengalami. Apa beda Bu generasi sebut aja misalnya generasi milenial gitu, generasi dengan generasi Z sekarang generasi alpha gitu. Emang penerima apa ya copingnya gitu, daya tahan terhadap stresor tuh beda gimana? Ya memang beda ya. Zaman saya dulu generasinya kan generasi X ya kalau saya. Itu kan jauh lebih struggle, mandiri, kuat, bertanggung jawab kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau yang sekarang ini kan masuknya ke generasi Z. Ya. X, Y, Z. Alpha ya udah. Alpha ya. Beta udah ada. Beta. Alpha. Nah, itu ya itu tadi mudah rapuh, mentalnya kurang kuat, kurang baja gitu ya. Karena juga didikan dari orang tua juga. Beberapa anak malah banyak yang orang tuanya terlalu memanjakan. Apa yang jadi keinginan anak selalu diikutin. Jadi itu juga tidak membuat anak menjadi memudahkan segala semuanya gampang kok, gampang dicari, gampang diminta. Kemudian anak jadi tidak pernah mendapat penolakan. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti itu. Gitu. Ketika anak terbiasa apapun diberi sama orang tuanya, difasilitasi gitu. Tapi tidak pernah dikasih penolakan atau nabung dulu kalau kamu pengen seperti itu atau enggak dulu kayak gitu ya. Kalau dulu saya seperti itu ya. Gitu. Jadi anak terbiasa ya pokoknya minta. Nah, kita nggak pernah tahu itu ketika di rumah. Kalau dia nanti sudah dewasa terus dia mendapat penolakan atau mungkin dia pacaran ditolak sama cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Nah, itu bagaimana coba kalau yang seperti itu? Jadi penolakan tuh sebetulnya latihan. Bagus itu sebenarnya. Gitu. Walaupun ya jangan keseringan ya Bu. Ya, kayak waktu itu ada mahasiswa mana itu yang bunuh diri karena penolakan dari dosennya ya. Dia ngajuin proposal skripsi ditolak. Terus akhirnya bunuh diri. Nah, itu kan masalah sepele sangat. Padahal mah kalau udah kayak gitu ya bikin lagi aja proposal gitu kan. Iya. Kan nah, itu. Kalau berpikir cara lain ya konsultasi apa yang kurang kita cari yang lain. Tapi karena mungkin tidak terbiasa. Ya karena itu tadi ya cara berpikirnya mereka impulsif. Impulsif tuh jadi ya tidak berpikir jauh tapi langsung pertimbangannya kurang. Langsung jebret. Nah, melakukan hal yang tidak benar seperti itu. Berarti akumulasi sebetulnya. Hal atau karakter seorang anak atau remaja atau bahkan dewasa ketika sudah menginjak usia yang cukup sebetulnya itu adalah akumulasi dari didikan orang tuanya. Betul. Jadi memang tidak apa-apa ya Bu, misalnya anak saat ini tidak serta-merta dikasih kalau pengen ya iya. Malah bagus seperti itu. Itu mendidik, membelajarkan bahwa kalau mau sesuatu itu harus butuh kerja keras kayak gitu kan. Makanya kan anak-anak sekarang tuh maunya instan gitu. Iya. Jadi pengen sesuatu ya harus saat itu juga kayak gitu. Nanti kalau misalnya kita anak minta terus nggak dikasih, itu nanti nggak ada akibat buruknya kah? Misalnya anaknya diminder gitu. Gimana? Kan tinggal bagaimana kita memberi pengertian. Makanya bukan terus tiba-tiba hubungan emosionalnya nggak bagus terus tiba-tiba anaknya minta langsung dijebret. Nggak bisa kayak gitu ya. Iya. Kaget kan. Tapi dengan itu tadi pendekatan yang sudah terbiasa, sudah sudah dibiasakan dari awal, itu anak akan paham gitu loh. Bahwa didikan dari orang tua saya nggak seperti itu. Kalau teman saya pengen sesuatu aja bisa cepat, kalau aku mungkin harus berjuang dulu, misalnya ngumpulin duit dulu, nabung dulu gitu, atau tunggu dulu orang tuaku gajian atau punya duit kan kayak gitu. Jadi dikasih pengertian, pengertian bahwa kalau pengen sesuatu nggak bisa langsung instan, tapi nanti kita usaha dulu. Atau boleh nggak sih Bu kayak
misalnya ada anak yang pengen, ya udah nanti kamu hafalin juz 30 Boleh nanti itu kan. kamu boleh beli gitu. Boleh Boleh kayak nggak gitu ya? heeh. Reward itu kan. Reward. Jadi kalau ada misalnya berprestasi terus dapat hadiah itu nggak apa-apa gitu. Tapi juga sebenarnya jangan dibiasakan juga. Dan kalaupun misalnya membelikan sesuatu itu yang sesuai dengan usia anak ya. Soalnya suka banyak anak masih umur 3 tahun, 4 tahun dibeliin apa senapan yang mahal atau mobil-mobilan yang mahal seperti itu. Itu kan kurang sesuai ya. Jadi ya sesuaikan dengan usia anak. Sesuaikan dengan jenis kelamin juga nggak? Iya, iya juga. Bu, kalau misalnya ada anak dan orang tua yang konseling ke ibu gitu, apa yang ibu lakukan kepada mereka? Kan nanti ada sesi saya harus bicara dengan orang tuanya dan sama anaknya gitu. Makanya konseling atau psikoterapi itu waktunya lama dan itu harus berlanjut ya. Berapa sih Bu? Berapa lama? Sebaiknya idealnya harus berlanjut ya. Tapi kadang suka pasien cuma sekali datang atau 2 kali nggak melanjutkan lagi seperti itu. Ya hasilnya juga akan beda. Beda. Akan beda. Kalau yang kebanyakan sekarang kan tadi misalnya anak yang cemas atau minder gitu. Nah itu kadang ada yang dirujuk ke psikiater gak sih Bu? Kalau kondisinya sudah menunjukkan gejala psikotik, iya. Misalkan dia sudah ada halusinasi yang parah atau mungkin apa sih namanya, waktu itu ada pasien saya yang dibully, jadi dia diancam sama temennya gitu. Terus kayak apa sih, tremor, terus mulutnya kumat kamit kayak gitu. Gitu. Terus afeknya datar gitu ya. Kalau udah kayak gitu-gitu ya kami rujuk ke psikiater. Nah ini mungkin Sobat Jiwa mungkin belum tahu semuanya. Ibu kan psikolog, ada psikiater. Bedanya apa Bu? Okay. Kalau psikolog itu kuliahnya dulu di Fakultas Psikologi. Nah, kemudian ngambil profesi atau magister ya. Lalu itu tadi jadi psikolog. Nah kalau psikiater terapinya psikolog pun psikoterapi ya. Kita tidak memberi obat kalau psikolog. Nah kalau psikiater itu memberi obat karena terapinya farmakoterapi, dan psikiater itu adalah dokter ya. Jadi lulusan dari fakultas kedokteran, kemudian dia mengambil spesialis jiwa misalnya gitu. Kalau yang lain misalnya spesialis yang lain. Kalau psikiater spesialis jiwa, nah akhirnya jadi psikiater seperti itu. Nah, tapi kita saling berkolaborasi gitu, karena begini juga, kalau hanya saya melihat kalau pasien hanya dapat terapi obat sementara pasiennya komunikasinya masih bagus, kemudian prognosanya juga positif ya. Prognosa apa? Prognosa itu endingnya dari kasus dia gitu loh. Artinya prognosa itu dapat disimpulkan dari misalkan support sistem keluarganya yang bagus gitu. Jadi banyak positifnya dibanding negatifnya, berarti prognosanya positif. Kalau sudah seperti itu sebaiknya juga harus konsul ke psikolog untuk mendapatkan psikoterapi. Nah kalau ibarat kata gini, kalau minum obat itu kan masuk ke aliran darah gitu ya. Nah, tapi kalau psikoterapi itu lebih menginsightkan kesadarannya dia, kayak nge-brainwash otaknya supaya oh iya, aku tuh harus begini loh. Ternyata kemarin tuh salah. Nah, yang seperti itu. Kalau cuman farmakoterapi kan kurang gitu kan. Begitu juga kalau hanya ke psikolog, misalnya kondisinya psikotik, terus hanya ke psikolog doang, dapat psikoterapi tapi nggak minum obat juga nggak ideal, nggak maksimal nanti gitu. Suka ada yang bertanya, ini saya harus ke psikolog atau ke psikiater gitu. Ngebedainnya gimana nih Bu, sebagai misalnya orang tua yang awam lah gitu kasarnya. Itu gimana? Sebenarnya kalau sudah menunjukkan gejala psikotik ya memang harus langsung ke psikiater gitu. Cuman kan orang suka nggak tahu ya, nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, ini anak saya nih kondisinya kayak nggak paham saya. Tapi kalau mau memang kalau menurut saya ya ke psikolog dulu. Jadi nanti sama psikolognya dilihat. Kalau memang nggak perlu obat kan kita nggak akan rujuk juga. Kalau masih bisa di psikoterapi ya. Tapi bila mana datang ke psikolog, kondisinya kayak kemarin pasien saya udah tremor, udah matanya udah yang melotot kayak gitu. Mendelik.
terus juga komat kamit mulutnya gitu kan. Diajak bicara juga komunikasi dua arah nggak bisa. Nah itu ya langsung saya rujuk ke psikiater. Nah nanti bila mana kondisi pasien sudah mulai stabil dan sudah komunikatif, bisa untuk dibawa lagi ke psikolog kayak gitu. Cuman ada banyak yang Apa? salah nih, mau masuk ke sekolah untuk perlu tes potensi kecerdasan, datangnya ke psikiater coba. Kok ada yang kayak gitu? Ya mungkin PR juga Banyak. nih buat humasnya juga kan. Siapa nih Ya ini humasnya? kayaknya sosialisasi itunya perlu. Sosialisasi lah ya. Gitu. Tes Itu potensi salah. Akhirnya sama psikiaternya ya dirujuk ke psikolog. Udah daftar tuh dia. Heeh. Udah daftar. Nah itu kan Heeh. ya yang ini kadang juga punten kayak masalah konseling perkawinan kayak gitu datangnya ke psikiater. Oh iya. Padahal kan harusnya ke psikolog. Psikolog. Emang bisa bukan seling perkawinan? Bisa. Ini kan teman kita nih ada yang mau nikah nih. Boleh. Bisa. Kita konseling perkawinan, konseling pra nikah juga ada. Emang harus ya Bu kalau mau nikah harus konseling? Karena ya kesini sebenarnya orang awam suka nggak ngerti ya, tapi banyak juga yang melek. Jadi artinya saya mau nikah nih, saya pengen tahu apa sih namanya karakter, terus termasuk apa sih ada gangguan nggak di pasangan saya. Nah itu nanti kami bisa melakukan misalnya konseling dulu, nanti pertemuan selanjutnya perlu psikotes. Oh gitu. Iya, jadi si dua pasangan ini di psikotes gitu. Oh gitu. Nah nanti hasilnya baru tuh kita apa sih namanya. Tapi kan misalnya Bu, misalnya ada pasangan yang udah lama pacaran lah gitu ya. Mungkin udah saling mengenal lah cukup, nggak usah ke psikolog. Menurut Ibu gimana? Tetap harus ke psikolog kan? Kan karena mungkin ada yang disembunyikan gitu kan. Ya itu tadi, makanya hari gini tuh udah banyak juga yang melek gitu loh. Oh ini kayaknya kita perlu ke psikolog deh gitu. Itu dua-duanya Bagus itu. ngobrol sama Ibu. Dua-duanya. Ya dua-duanya. Nanti ada sesi yang dia sendiri. Oh, ada sendiri. Gitu. Tapi itu malah lebih bagus. Cuman ya memang ada juga yang enggak ke psikolog kayak gitu. Tapi sekarang itu banyak yang kayak gitu. Tapi ya sebaiknya ke psikolog ya. Biar Iya, nanti sebaiknya tahu. memang ke psikolog ya. Kan katanya ini mah Bu, kata orang ini mah. Ya walaupun pacaran bertahun-tahun tapi ketika menikah ternyata baru tahu karakternya gini, baru tahu kalau misalnya dia marah tuh kayak gini marahnya gitu. Itu ketika konseling itu bisa dicegah ya? Bisa dicegah. Oh, Ya paling enggak kan kita ikhtiar ya ada inilah apa pencegahan gitu. Nah Bu, kalau misalnya buat anak-anak tuh kan tadi Ibu sempet sebut tes potensi kecerdasan. Itu Pak, kalau misalnya mau tes tuh remaja-remaja di kita, apa aja sih Bu yang bisa diakses? Layanannya maksudnya layanannya kita kalau anak tes potensi kecerdasan. Ngapain tuh? Lebih ke tes IQ, kemampuan kognitifnya seperti apa kayak gitu. Kemudian kalau untuk anak remaja bisa kita tes penelusuran minat bakat. Itu ngapain Bu? Untuk kita biar tahu bakatnya apa. Minatnya kemana kayak gitu. Biasanya bisa dilakukan anak SMP ya, SMP itu sudah bisa. Itu misalnya atau misalnya yang mau masuk penjurusan dulu, mau SMA, IPA, IPS. Sekarang masih gitu. ada IPA, IPS. Saya kurang paham ya sekarang. Ada lagi. Kan masih ada toh kayaknya ada loh ya. penjurusan itu. Atau mau masuk ke perguruan tinggi persiapan gitu. Mau milih jurusan. Itu bisa dilakukan itu. Misalnya nih Bu, ada anak deh yang Ibu ingat terakhir yang pernah tes potensi bakat, tes potensi kecerdasan. Arahnya apa Bu? Misalnya yang Ibu kasih tahu ke orang tuanya, oh ini anak sukanya ini, apa misalnya? Misalnya kan kalau penilaian dari tes potensi kecerdasan itu kita menilai dari dua aspek, aspek verbal sama motorik. Nah, verbal itu dari bicaranya seperti apa, komunikasi saya seperti apa kan. Kalau motorik lebih ke gerakan motorik, gerakan. Nah, kalau melihat misalkan kayak kemarin pasien saya IQ-nya average ya. Terus dia punya IQ, kan kita kan ada IQ total IQ, ada IQ verbal, ada IQ motorik. Nah, ketika nanti dilihat misalnya IQ motoriknya lebih tinggi daripada IQ verbalnya. Nah, kita bisa sarankan misalkan memang pas dites observasi anaknya juga gak bisa diem misalnya kayak gitu ya, aktif gitu. Kita bisa sarankan misalkan, oh Bu ini bisa mengikuti kegiatan yang outdoor. Misalkan kayak taekwondo,
karate, renang, kayak gitu. Biasanya yang olahraga berarti ya. Ya. Gitu. Jadi supaya energinya terbuang ke hal-hal yang positif gitu. Karena energinya banyak gitu. Karena energinya banyak gitu. Kalau anak-anak yang baru mau masuk sekolah nih, kalau nggak saya salah ya, kan ada usia minimal tertentu untuk mulai SD gitu. Iya, Tapi boleh kurang dari itu, yang penting ada rekomendasi dari psikolog. Ya, Itu memang apa tuh? seperti itu. Itu tes apa tuh? Ya itu tadi tes, kita ngelihat tes IQ. kalau mau masuk ke SD berarti tes kesiapan masuk SD. Oh, ada juga. Ada gitu. Itu ya sama aja kayak tes IQ gitu. Nanti kita melihat sampai sejauh mana kemampuannya. Suka ada yang kayak gini, secara kognitif dia sudah mampu, tapi secara mental belum. Gitu. Jadi kalau misalnya tes pun ke kita, belum tentu direkomendasikan kan? Ya iya, belum tentu juga. Belum tentu juga. Itu nanti kan setelah itu baru kita sampaikan ke orang tuanya juga. Terus ada lagi nih Bu, saya pernah lihat ada yang nanya tentang tes berkebutuhan khusus. Oh iya, Itu bisa juga di psikolog. bisa aja, sama aja itu. Sama aja itu. Jadi sebenarnya itu kan anak berkebutuhan khusus yang mau masuk sekolah misalkan kan, mau sekolah inklusif atau ke SLB. Nah itu kita ada, toolnya juga ada kita. Oh gitu. Yang dewasa juga lengkap. Yang dewasa. Kalau yang dewasa ya lebih ini ya, lebih kompleks. Toolnya lebih kompleks, terus waktu durasi tesnya bisa sampai 4 sampai 5 jam. Lama banget ya Bu. Iya. Ngapain aja Bu? Karena tesnya itu tadi, tes dari tes kepribadian, tes aspek kerjanya seperti apa, kemudian tes intelijensi. Kalau misalnya ada yang mau jadi supervisor gitu-gitu tuh Bu. Bisa. Oh, ada juga. Bisa, Jadi ada. misalnya ada Mau perusahaan masuk gitu. manajerial, mau supervisor bisa. Eksekutif misalnya yang untuk jadi direktur kayak gitu ya. Oh, bisa. Bisa gitu. Psikotes dulu. Ada alat tesnya kita. Oh, Kita biasa ngerjain kayak gitu juga. Sobat Jiwa kalau mau tahu paket tesnya ada di Instagramnya @pkjn RSMM Bogor. Gitu. Kita kembali nih Bu ke tema anak tadi. Sekarang kan media sosial ya. Menurut Ibu gimana efek media sosial buat anak dan remaja saat ini? Memang anak-anak zaman sekarang tuh karena itu yang ngikutin inovasi teknologinya kenceng kan, jadi dia mengikuti. Sebenarnya kalau dari sisi intelektual, kemudian dari aktif gercepnya mereka ya, mereka itu kan melek teknologi gitu ya, itu bagus gitu loh. Tapi ya itu tadi, jadi sosial media itu tidak dipakai untuk hal-hal yang positif atau mengambil hal-hal yang positif dari situ. Karena kan mereka juga masih anak-anak, masih remaja, jadi rentan banget gitu loh. Tergerus sama hal-hal yang gak bagus di sosmed kayak gitu. Nah itu kayak waktu itu pernah sampai ada yang mau Kenapa? cutting atau menyakiti diri tapi Itulah, kayak menyakiti berjamaah diri. gitu. Rame-ramean. Oh, itu kan Ngapain ya ya? makanya yang seperti itu ya, karena ya memang mental mereka itu ya nggak ini gitu loh, nggak kuat mental gitu. Jadi mudah sekali seperti itu gitu. Kalau anak yang sering main HP gitu, main gadget, balita gitu Bu. Sering ada nggak? Iya. Kan orang tua sekarang ya nggak semua, tapi suka ada orang tua yang ketika ngasuh anak gitu, karena anaknya mungkin dikasih itu. daripada rewel, Yes. daripada berisik gitu. Yaudah kasih HP aja biar Nah, cepat. itu sebenarnya itu sesat ya. Kalau saya boleh bilang. Iya. Harusnya kan nggak seperti itu. Harusnya gitu loh. gimana dong? Ya diajak Capek. komunikasi. Kan gitu. orang tua capek Bu, habis kerja nih, pulang kerja, anak pengen main, udah Atau kasih HP aja. ini malah bermain dengan misalnya temennya, kakaknya, misalnya kayak gitu. Jangan dikasih handphone. Kalau dikasih handphone itu kan akhirnya terus-terusan gitu. Terusannya. Nah itu. Alangkah lebih baik memang tidak dikenalkan sih, tidak dikenalkan. Berapa tahun ya idealnya ya Bu? Kalau udah Mungkin sekolah. sampai dia sekolah. SD boleh, tapi SD-nya jangan yang SD kelas masih muda ya. Yang udah mungkin kelas 5, kelas 6 itu ya, itu sudah bisa dikasih pengertian kayak gitu.
Soalnya banyak banget Bu sekarang anak-anak yang nggak bisa lepas dari HP gitu. Ya mau Ya nggak usah anak-anak kita aja. iyalah. Bukan kita mau kerja Bu kali. Tapi memang benar loh. Saya pernah nyobain tuh scroll kayak gitu ya, apa TikTok, YouTube. Ih, bener waktu cepet banget. Padahal harus ngerjain yang lain-lain. Ya Allah, saya tinggalin aja itu. Kayak sekarang tuh media sosial khususnya kayak didesain gimana caranya biar kita tetap mantengin itu Bu. Ya yang orang dewasa aja tergerus gitu, tetap harus ngikutin. Apalagi yang anak yang apa ya, kontrol dirinya belum iya. sejago kita. Kalau kayak dewasa kan kontrolnya sudah lebih bagus gitu. Nih Bu, kalau misalnya ada anak yang udah menunjukkan gejala-gejala seperti apa sih yang harus segera dibawa ke psikolog gitu? Ya kalau itu tadi ya udah mulai apa, dia tidak mengindahkan aturan, omongan orang tua, terus mungkin makan aja sampai nggak makan. Ada yang kayak gitu kan, sampai yang misalnya karena main handphone terus itu sampai waktu kegiatan sehari-harinya itu nggak di apa sih namanya, nggak dilakukan, kayak mandi telat atau nggak mandi sama sekali, makan pun telat kayak gitu ya. Terus sampai tidur pun polanya kebalik, malam begadang main handphone, paginya tidur, jadi paginya akhirnya nggak sekolah. Nah itu ya, Itu kalau ada anak yang kayak gitu bisa dibawa ke psikolog rumah sakit secepatnya. Kalau orang dewasa yang kayak gitu Bu, ada juga Bu malam-malam main game gitu ya. tapi kan berarti kalau orang dewasa kayak gitu ya kebangetan banget ya, artinya kan sudah tidak punya tanggung jawab itu. Iya, tanggung Coba jawab. Bu lihat ke kamera Bu. Ya itu tadi ya, kalau orang dewasa main game terus nggak, maksudnya nggak apa sih namanya, nggak bisa atur waktu, ya itu sudah kebangetan. Artinya ya harus di stop gitu ya. Artinya kan dia harus punya tanggung jawab, kedisiplinan. Waktunya kan hidup nggak cuman buat apa sih namanya, scroll TikTok atau main sosmed saja, tapi harus melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bu, kalau status sosial itu berpengaruh nggak terhadap karakter anak saat ini? Atau biasanya kan anak yang nggak dapat perhatian karena orang tuanya sibuk bekerja gitu. Ibu sering nggak melihat fenomena seperti itu? Sebenarnya itu tuh lebih ke bagaimana hubungan komunikasi dan hubungan yang baik antara anak dan orang tua gitu. Kalau masalah status sosial, mungkin misalkan status sosialnya kurang, di bawah, tapi hubungan emosionalnya bagus sih nggak masalah. Jadi nggak ngaruh. Gitu. Yang penting gimana? Tapi kalau yang status sosialnya tinggi, ya malah rata-rata kan orang tuanya sibuk, pulang udah malam. Itu stereotipnya kan kayak gitu tuh. Nggak ketemu anak. Pagi udah berangkat lagi. Nah itu dengan apa sih namanya, fasilitas yang diberikan orang tua untuk anaknya tanpa orang tua melakukan pendekatan emosional ke anak, itu malah lebih lebih bermasalah gitu. Jadi status sosial nggak terlalu berpengaruh, tapi gimana caranya orang tua berkomunikasi sama anaknya. Sama anak. Ya Bu, saya setuju banget sama Ibu bahwa karakter anak atau masalah mental pada anak itu benar-benar dipengaruhi sama orang tuanya. Banyak yang mengatakan seperti itu, apalagi ada film ya yang menyatakan bahwa ada anak yang secara sosialnya tidak terlihat seperti anak nakal dalam tanda kutip, tidak pernah ada catatan kekerasan sebelumnya, tapi karena dia melihat orang tuanya, melihat bagaimana orang tuanya tidak mampu menahan emosi, bagaimana orang tuanya menganggap bahwa laki-laki itu di atas perempuan gitu. Anak tersebut berani melakukan kekerasan kepada temannya yang perempuan. Itu ada yang seperti itu. Orang tuanya juga menganggap bahwa kayaknya kita selama ini kayaknya udah bagus deh dalam mendidik anak gitu. Kayaknya kita baik-baik aja. Tapi ya bagaimanapun anak itu adalah bentukan dari orang tua. Benar gak Bu? Benar. Bentukan banget. Benar banget. Kan anak itu modeling ya, meniru. Ya, meniru ya yang lingkungan terkecil, keluarga yang ditiru ya pasti keluarganya dulu kan. Kayak misalnya anak dari kecil kan dididik tinggal bersama orang tuanya, ya yang bisa ditiru itu gitu loh. Nah itu. Jadi memang
di awal ibu udah statement bahwa masalah mental yang dialami oleh anak, faktor yang paling berpengaruh adalah dari orang tua, Dari orang tuanya, keluarga. Oke. Teman-teman di sini yang udah mau punya anak nih gimana? Ada pertanyaan, Mas Boy? Ayo, ada yang mau nanya nih, ayo nih, gimana? Seberapa jauh berpengaruhnya pemilihan permainan sesuai gender. Jadi kayak misalkan kalau anak perempuan lebih suka mainnya Boneka. kayak basket atau mobil-mobilan, tembak-tembakan kayak gitu. Tapi dia juga tertarik sama kayak make up gitu. Itu seberapa pengaruh untuk nantinya gitu? Pengaruhnya maksudnya. Tadi kan ibu Pilihan main. nyebut. Kalau ya yang penting kan dia tahu batasan, terus dia tahu bahwa dia itu perempuan gitu loh. Nah itu juga harus ditekankan sama orang tua ketika dia masih kecil gitu. Misalnya kakak beradik yang satu laki yang satu perempuannya harus dijelasin, ini kakak itu pakainya celana, kalau adik pakainya rok misalnya kayak gitu. Kakak mainnya ini mobil-mobilan, kalau adik mainnya boneka misalnya kayak gitu. Nah itu harus diterapkan dikasih tahu dari sejak awal, kasih pengertian gitu. Berarti berpengaruh ya Jadi sama apa ya? Pembawaan kali ya. Jadi kalaupun dia nanti yang perempuan terus mau jadi atlet basket kayak atau apa, ya nggak masalah. Tapi kan dia tetap tahu itu dia itu perempuan gitu loh. Seperti itu. Pengaruh juga ya pemilihan mainan untuk anak itu. Iya. Iya. Termasuk bergaulnya juga ya. Bergaulnya misalkan anak laki tapi kok gaulnya sama anak perempuan. Nah, itu juga yang harus diantisipasi. Emang itu ngaruh juga ya Bu ya? Ngaruh, banyak yang kayak gitu. Atau yang misalnya kakaknya banyak perempuan gitu ya. Adiknya cuma laki satu aja gitu. Nah, itu juga ini ya, kalau nggak dari awal benar-benar di warning gitu loh. Itu ya khawatirnya kebablasan gitu. Dan selain orang tua, ya mungkin kan yang namanya anak gitu ya, remaja sama orang tua pasti ada masanya bareng-bareng sama orang tua. Ketika dia udah menginjak masa remaja menjelang dewasa, pasti kan dia nanti bakal main sama teman-temannya tuh. Berpengaruh banget nggak Bu teman-teman tuh? Teman-teman misalnya ada orang yang sebenarnya dia baik tapi ikutkan teman-teman di lingkungannya yang dalam tanda kutip nakal gitu, bisa terpengaruh Bu? Bisa, itu kan karena ini ya pengaruh dari peer groupnya. Peer groupnya seperti itu. Tapi ketika anak yang sudah mentalnya sudah bagus, terus sudah dipersiapkan lah ibarat kata ya dari awal. Makanya kenapa itu komunikasi segala macam itu harus dikuatkan supaya itu untuk termasuk agama. Nah, ketika agama sudah masuk, insya Allah gitu loh. Kayak misalkan dia berteman sama temennya kayak gitu. Dia bisa memilah, oh yang ini salah, yang ini aku bisa nggak boleh ikutin, yang ini aku boleh ikutin, misalnya kayak gitu. Berarti belajar agama sejak dini juga sangat berpengaruh terhadap sikap dan karakter dari anak. Karena di agama juga diajarkan tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh berkata kasar. Gitu ya. Jadi kalau dia dididik sejak kecil, dia juga sudah bisa menerapkan itu tersebut. Oke, Ibu Anissa Rahmawati, sarjana psikologi, psikolog, terima kasih atas waktunya sudah berbincang selama berapa nih? 35 menit, tidak terasa. Terima kasih sudah hadir di podcast Marbu. Jangan kapok. Terima kasih sudah memberikan wawasan kepada kita dan menyampaikan pentingnya agar mengakses ke profesional layanan kesehatan jiwa. Oke, Sobat Jiwa, sekian, kita berjumpa lagi di podcast Marbu berikutnya. Salam sehat. Terima kasih.